Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersyukur buat kemurahan Tuhan, buat hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Untuk itu saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian dan syukurku. Ku bawa padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik buat kami. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Pujian dari Allah. Katakan, pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan, ku tahu hidupku. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini dari awal. Katakan pujian dan syukur. Pujian dan syukurku. Amin. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Ini syukur kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah-Mu, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari sama-sama katakan, ku tahu hidupku. Ku tahu
Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Lagi katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku ya Tuhan adalah penyembahan. Haleluya Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan. Ini pujian kami, ini syukur kami, ini hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Lagi katakan, ku tahu hidupku. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu pada saat pagi hari ini. Haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai pada saat pagi hari ini, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau Allah yang begitu baik di dalam hidup kami. Haleluya. Kami tahu Tuhan, saat kami ada pada saat pagi hari ini, kami akan mempersiapkan Haleluya. tubuh jiwa roh kami. Kami Ya, mempersembahkan yang terbaik buat Amin. Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau boleh mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani pada Ya, saat pagi Tuhan. hari ini Tuhan. Bahkan sidang jemaat-Mu yang ada di
di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari Tuhan tolong, biarlah mereka boleh memuji dan memuliakan Engkau, menikmati hadirat-Mu, menjamah melawat setiap kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat pagi hari ini kami rindu memberi yang terbaik buat Engkau, memuji dan menyembah Engkau, mengeluh-elukan Engkau. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Engkau, boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Tuhan tolong, Tuhan pimpin ibadah kami ini Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami boleh memuji dan memuliakan Engkau, Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulaikan ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Untuk itu kita angkat pujian, bernyanyilah bagi Tuhan Hua. Bernyanyilah bagi Tuhan Hua. Syukur bagi Dia, persembahkanlah korban dan pujian atas kemurahannya bagi. Bernyanyilah bagi Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan Hua. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia, persembahkanlah korban dan pujian atas kemurahannya bagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima, terima, terima. Ya Allahu yang ajaib. Bernyanyilah bagi Tuhan Hua. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia, persembahkanlah korban dan pujian atas kemurahannya bagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima, terima, terima. Ya Allahu yang ajaib. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima, terima, terima. Ya Allahu yang ajaib, ya Allahu, ya Allahu yang ajaib, ya Allahu, ya Allahu yang ajaib. Hatiku rindu Tuhan, rindu-rindu melayani, ku berikan hanya padamu. Katakan jiwaku rindu Tuhan,
hidupku Tuhan, layak di hadapan. Hatiku rindu Tuhan, haleluya. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan. Katakan ku puji, haleluya. Ku puji nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Haleluya. Bunyikan lagam terus-mu. Oh, menari dan menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Hatiku rindu Tuhan, haleluya. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan. Katakan ku puji, haleluya. Ku puji nama Tuhan, haleluya. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan lagam terus-mu. Menari dan menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami. Terimalah pujianku, terimalah pujianku, jadikanlah kami. Terimalah pujianku, terimalah, haleluya, pujianku, jadikanlah kami berkat. Bekerjalah, haleluya. Bekerjalah selagi hari siang. Kita wajib mengerjakan pekerjaan Allah. Pandanglah segala ladang yang siap dituai. Mari saudara bekerja sampai Tuhan datang. Bekerjalah, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Oh, kita wajib mengerjakan pekerjaan Allah. Oh, pandanglah segala ladang yang siap dituai. Mari saudara bekerja terus sampai Tuhan. Lagi katakan, bekerjalah, amin, haleluya. Selagi hari siang, kita wajib mengerjakan pekerjaan Allah. Oh, pandanglah segala ladang yang siap dituai. Mari saudara bekerja terus sampai Tuhan. Mari saudara bekerja terus. Mari saudara bekerja terus sampai Tuhan. Mari saudara bekerja terus. Mari saudara bekerja terus sampai Tuhan datang.
Haleluya. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Biarlah kita mau tetap terus bekerja di ladangnya Tuhan, memiliki hati yang rindu untuk melayani Tuhan. Untuk itu, biarlah kehidupan kita dijadikan untuk menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, jadikanku tempat kediaman-Mu. Jadikanku tempat kediaman-Mu. Jadikanku alat kasih-Mu, dan biarkan Roh-Mu berkenan tinggal di dalamku. Kuduskanku, kuduskanku. Jadikanku tempat kediaman-Mu. Jadikanku alat kasih-Mu, dan biarkan Roh-Mu berkenan tinggal di dalamku. Kuduskanku, kuduskanku. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus, ubahkan hatiku. Bawaku berjalan seturut kehendak firman-Mu. Jamah bibir, hati, dan segala pikiranku, biar ku layak jadi tempat kediaman-Mu. Jadikanku, haleluya. Jadikanku tempat kediaman-Mu. Jadikanku alat kasih-Mu, dan biarkan Roh-Mu berkenan tinggal di dalamku. Kuduskanku, kuduskanku. Jadikanku, haleluya. Jadikanku tempat kediaman-Mu. Jadikanku alat kasih-Mu, dan biarkan Roh-Mu berkenan tinggal di dalamku. Kuduskanku, kuduskanku. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus, ubahkan hatiku. Bawaku berjalan seturut kehendak firman-Mu. Jamah bibir, hati, dan segala pikiranku, biar ku layak jadi tempat kediaman-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ubahkan hatiku. Bawaku berjalan seturut kehendak firman-Mu. Jamah bibir, hati, dan segala pikiranku, biar ku layak jadi tempat kediaman-Mu. Roh Kudus, ubahkan hatiku. Bawaku berjalan seturut kehendak firman-Mu. Jamah bibir, hati, dan segala pikiranku,
biar ku layak jadi tempat kediaman-Mu. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, ubahkan hatiku. Haleluya. Bawaku berjalan seturut kehendak firman-Mu. Jamah bibir, hati dan segala pikiranku, biar ku layak jadi tempat kediaman-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, haleluya. Ubahkan kami Tuhan. Bawaku berjalan seturut kehendak firman-Mu. Haleluya. Jamah bibir, hati dan segala pikiranku, biar ku layak jadi tempat kediaman-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ubahkan hatiku. Ya Tuhan, bawaku berjalan seturut kehendak firman-Mu. Jamah bibir, hati dan segala pikiranku, haleluya. biar ku layak jadi tempat kediaman-Mu. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, ubahkan hatiku. Bawaku berjalan seturut kehendak firman-Mu. Jamah bibir, hati dan segala pikiranku, biar ku layak jadi tempat kediaman-Mu. Biar ku layak, biar ku layak jadi tempat kediaman-Mu. Biar ku layak, biar ku layak jadi tempat kediaman-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah kehidupan kami Tuhan. Ubahkan setiap hati kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami Tuhan dapat berjalan seturut dengan kehendak firman-Mu. Agar kehidupan kami Tuhan hari demi hari diubahkan Tuhan. Hari demi hari Tuhan dilawat oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu Tuhan.
Biarlah Tuhan kehidupan kami dapat menjadi berdampak, dapat menjadi cahaya Tuhan di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati Tuhan. Biarlah kehidupan kami Tuhan menjadi tempat kediaman-Mu, agar kami dapat menjadi berkat, agar kami dapat menjadi terang Tuhan. Untuk itu kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan untuk tinggal dalam hati kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Engkau sudah disenangkan Tuhan. Dan pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau berbicara dalam kehidupan kami Tuhan. Nyatakan maksud dan kehendak-Mu Tuhan, agar kami dapat semakin mengenal Tuhan, semakin mengetahui apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih buat hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat Tuhan, mengurapi Tuhan, sehingga dia dapat menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, agar supaya kami jemaat-Mu Tuhan dapat diberkati, dapat dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hati kita terbuka buat pekerjaan Roh Kudus. Dia yang menyelidiki hati kita, Dia yang tahu kebutuhan hidup kita, Dia akan penuhi dengan kuat kuasa-Nya. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala untuk saya melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita membuka masih dalam bahasan yang minggu lalu, Filipi 2 ayat 15 sampai 16. Saya beri judul, hendaklah terangmu bercahaya. Filipi 2 ayat 15 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Puji Tuhan. Dalam Filipi 2 ayat 15 sampai 16 ini, minggu lalu Bapak Gembala sudah membahas tentang sambil berpegang pada firman kehidupan. Jadi bercahaya, kita bercahaya di tengah dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Minggu lalu juga dibilang bahasa Yunaninya itu sambil memerhatikan firman hidup dengan teliti. Lalu kata memerhatikan dalam artian sebuah tindakan di mana kita mengarahkan pikiran atau fokus. Ini minggu lalu nih sudah diberitahu oleh Bapak Gembala. Lalu teliti itu suatu tindakan dengan kesiapan untuk diinspeksi, diteliti, diperbaiki, dipertanggungjawabkan. Jadi memerhatikan firman hidup dengan teliti, memerhatikan tuh sebuah tindakan untuk sebuah tindakan di mana kita mengarahkan pikiran atau fokus kepada firman Tuhan dengan teliti, dengan kesiapan untuk diinspeksi, diteliti, diperbaiki, dipertanggungjawabkan.
Jadi untuk dapat tetap bercahaya, kita harus berpegang pada firman kehidupan. Dan untuk itu kita harus punya kerelaan hati untuk dibentuk. Dan kita harus punya penyangkalan diri. Kalau kita nggak punya kerelaan hati untuk dibentuk dan penyangkalan diri, kita kurang bercahaya. Cahaya kita bukannya bertambah terang, tapi bertambah redup. Kan tadi nyanyian sudah bilang, jadikanku tempat kediamanmu, jadikanku rumah baitmu, dan biarkan rohmu yang kudus tinggal di dalamku. Ubahkanku. Kita harus mau diubah oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Kita harus mau menyangkali diri kita. Firman Tuhan katakan, siapa yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kerelaan hati untuk dibentuk dan penyangkalan diri. Sebab kalau tidak, kita tidak mungkin bisa bercahaya. Tentang bercahaya, tentang terang, kita buka dalam Matius 5. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ayat 14 deh, ayat 14. 13-nya garam dunia. Ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Di sini dibilang, kamu adalah terang dunia. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam kita. Yesus adalah sumber terang itu, dia ada dalam hati kita saat kita percaya pada dia. Karena itu kita menjadi terang dunia sekarang ini. Terang dunia, dan terang itu dapat semakin hari semakin bercahaya kalau kita memerhatikan firman hidup dengan teliti. Kalau kita mempunyai kerelaan hati untuk dibentuk. Kalau kita bersedia untuk menyangkal diri kita. Jadi dengan kata lain, firman itu terang itu dapat tertutupi. Terang itu dapat tertutupi. Dengan apa? Yang pertama, kita baca Matius 5 ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Di bawah gantang. Gantang itu merupakan takaran untuk biji-bijian. Sesuatu yang berkaitan dengan makanan atau masalah nafkah. Terang kita yang adalah terang dunia dapat tertutupi oleh ekonomi kita. Kenapa? Oleh ekonomi. Seringkali tanpa sadar kita bekerja tanpa memperhatikan masalah rohani kita. Dari pagi pergi kerja, pulang malam hari, tidak ada waktu lagi untuk berhubungan dengan Tuhan. Bahkan mungkin karena kebutuhan hidup kita memakai pembukuan ganda. Atau mungkin kita berbuat hal-hal yang dilarang oleh firman Tuhan. Yang mungkin orang-orang yang tidak percaya akan berkata, loh namanya kok orang Kristen, kok seperti itu ya? Agamanya Kristen, tapi kok seperti itu ya kelakuannya? Terang tertutupi. Kita buka Matius 6 ayat 25 sampai 34, cukup panjang. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu,
Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Firman Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kita pakai, akan apa yang kita makan. Jangan khawatir akan hari esok, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita bekerja, ya nggak salah sih bekerja, pergi dari pagi pulang malam. Memang tuntutan pekerjaan seperti itu. Tapi setidaknya di sela-sela waktu istirahat kita atau di waktu kita dalam perjalanan ke kantor, kita berhubungan dengan Tuhan. Kita sediakan waktu untuk Tuhan. Kan carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan, bukan diberi, lebih dari diberi, ditambahkan kepadamu. Jadi gantang seharusnya tidak menutup pelita, terang dari pelita kita. Kebiasaan orang Yahudi, adat orang Yahudi, mereka menyalakan pelita dan mematikan pelita. Waktu dulu kan belum ada listrik ya, menyalakan pelita. Pelitanya kecil seperti itu. Di tengah-tengahnya bolong, itu buat tempat ditaruh minyak, biasanya minyak zaitun, membuat ada api yang bisa menyala. Nah, pada hari Sabat, itu menyalakan atau mematikan, itu merupakan suatu pekerjaan dan dilarang, tidak boleh. Hari Sabat kan tidak boleh melakukan pekerjaan. Jadi bagaimana caranya kalau orang mau tidur? Kan jamnya pergantian hari orang Israel itu jam 6 sore ke jam 6 sore lagi. Kalau kita kan dari pagi kan ke pagi lagi. Pagi ke tengah malam ya, pagi ke tengah malam. Kalau mereka jadi jam 6 sore ke jam 6 sore lagi itu satu kali 24 jam. Jadi kan sebelum Sabat dimulai kan gelap tuh. Nyalain dulu pelita. Nanti waktu mau tidur mereka nggak boleh mematikan. Mematikan pelita berarti melanggar Sabat. Jadi caranya mereka menutup pakai gantang. Gantang kan terbuat dari rotan. Terbuat dari rotan, dari kayu. Jadi ada angin yang masih bisa masuk. Jadi cahayanya nggak terlalu menyilaukan mata. Taruh di gantang. Atau juga bisa ditutup dengan tempayan. Ditutup tempayan. Tempayan kan dari tanah liat. Dari tanah liat
dengan tujuan mematikannya. Bilang kan nggak matiin pelita kok, saya cuma nutup pakai tempayan. Padahal mematikannya kan, tempayan kan nggak ada udara, jadi mati dengan sendirinya, menghemat minyak zaitun. Lalu atau kalau tidak, mereka meletakkannya di kolong tempat tidur. Wow, kebakar dong. Entah bagaimana kolong tempat tidur mereka, mungkin tinggi-tinggi kali ya, dari kayu. Enggak kebakar, hanya panas saja gitu. Kolong tempat tidur, jadi kan tidak menyilaukan mata saat tidur. Atau juga bisa taruh di kolong rumah. Kolong rumah itu merupakan tempat persembunyian, tempat harta benda yang berharga, yang susah untuk dijebol orang. Kolong rumah, supaya cahayanya tidak terlalu menyilaukan mata. Itu adat orang Yahudi. Jadi mereka menutupnya dulu dengan gantang. Jangan sampai kekristenan kita, terang Kristus yang ada dalam kita, ditutupi oleh masalah ekonomi, masalah nafkah, masalah pekerjaan, masalah kekhawatiran dalam hidup ini. Yakin Tuhan yang di surga, Dia melihat pada hati kita. Kalau hati kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, Dia pasti memberkati kita. Kita tidak akan pernah kekurangan. Lalu yang kedua, Lukas 8 ayat 16. Lukas 8 ayat 16. Dikatakan, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan. Dengan tempayan yang saya mau bahas. Dengan tempayan. Dalam King James Version itu bejana. Bejana. Bukankah kita ini bejana tanah liat? Bukankah kita ini adalah sebuah bejana yang dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri, ditutupi dengan tempayan, dengan bejana, dengan kata lain, dengan kedagingan kita, dengan manusia lama kita. Jangan sampai terang itu tertutupi oleh manusia lama kita. Seharusnya semenjak kita terima Kristus, kita semakin lama semakin berubah. Karakter kita semakin hari semakin baik. Bukan seperti dulu lagi. Kita adalah manusia yang baru di dalam Kristus. Kalaupun masih kadang-kadang suka manusia lamanya keluar, ya dimaklumi. Tapi harus berusaha untuk lebih baik lagi dari hari ke hari. Galatia 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh. Walk in the spirit. Artinya berjalan maju, mendeportasi diri sendiri, menyangkal diri sendiri. Kalau kita sudah ada dalam Kristus, kita harus berjalan maju bersama Kristus dan kita harus menyangkal diri kita. Supaya terang itu kita tidak tutupi dengan tempayan, dengan bejana, dengan diri kita sendiri. Tapi kita merubah diri kita. Roh Kudus yang ada dalam kita, kita berikan kuasa untuk merubah diri kita. Dan kita sendiri pun mau berubah. Kita mendeportasi diri sendiri. Lalu ayat 18,
Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Led of the Spirit, melekatkan diri dengan Tuhan. Jadi selain kita mendeportasi diri sendiri, selain kita menyangkal diri sendiri, kita berjalan maju bersama Tuhan, kita melekatkan diri dengan Tuhan. Supaya kehidupan lama kita tidak kembali lagi kepada kita. Susah untuk membuang kebiasaan lama kita, karakter lama kita. Tapi kalau kita melekat dengan Tuhan, Dia berikan kemampuan bagi kita. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Walk in the Spirit, dipimpin oleh Roh, walk in the Spirit, itu tidak sama dengan walk in the Spirit yang di ayat yang ke-16. Ini berarti berjalan seirama. Jadi kalau misalnya kita pertama-tama kita mendeportasi diri sendiri, kita menyangkal diri kita sendiri, lalu melekatkan diri kita dengan Tuhan, maka kita dapat berjalan seirama dengan Tuhan, menuruti kehendak Tuhan. Itu yang harus ada dalam hidup kita, supaya terang Kristus memancar, bukannya ditutupi oleh tempayan atau bejana. Yang ketiga, Lukas 11 ayat 33. Lukas 11 ayat 33, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah. Di kolong rumah. Kolong rumah itu tempat tersembunyi, tempat menaruh harta benda. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kita tidak menutupinya dengan ditaruh di kolong rumah. Jadi hati kita jangan tertuju pada harta benda kita. Itu dapat menutupi terang kita. Harta benda bukan hanya dalam segi materi, suami, istri, anak, harta apa lagi ya? Pokoknya semua yang kita sayangi, segala sesuatu yang kita sayangi terlebih dari Tuhan, itu menyembah berhala. Kita menempatkan sesuatu lebih dari Tuhan, itu tidak boleh. Itu sama dengan meletakkannya di kolong rumah. Lalu yang keempat, Markus 4 ayat 21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Di bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur. Tempat tidur itu identik dengan istirahat. Dengan malas-malasan, dengan tidur bersantai-santai. Kalau kita bersantai-santai dalam menjalani kekristenan ini, kalau kita malas, bahkan tidur,
dalam menjalani kekristenan ini, bagaimana terang kita dapat percaya? Bagaimana kita dapat menjadi berkat buat orang lain? Bahkan tempat tidur dalam firman Allah seringkali dijelaskan tentang perkawinan. Perkawinan. Kalau perkawinan kita, rumah tangga kita, masalah dalam rumah tangga kita menghalangi terang kita, alangkah bodohnya kita. Justru seharusnya kita harus menyelesaikan masalah rumah tangga kita dan menjadi terang. Jadi kalau misalnya begitu gimana dong? Kalau misalnya, aduh saya gak melayani dulu deh, anak saya gak jadi berkat, tapi orang tuanya jadi berkat, tapi anaknya gak jadi berkat. Masa cuma gara-gara anak, orang tua jadi gak melayani? Nanti apa kata orang? Jangan pikir apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Masalah dalam rumah tangga membuat kita berhenti melayani, tapi bukan berarti masalah dalam rumah tangga biarin aja masalah rumah tangga, bukan berarti seperti itu. Kita juga harus memeriksa diri kita, hidup kita. Apakah kita sudah benar sesuai firman Tuhan? Kita harus menyangkal diri kita. Kita harus merendahkan diri kita. Filipi 2, kalau kita buka Filipi 2 ayat 1-5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi dalam hidup kita hendaklah kita menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Hendaklah kita tidak memperhatikan kepentingan diri kita sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Jadi saling melayani. Kalau suami istri yang lebih rohani, istrinya ya banyak-banyaklah mengalah. Kalau yang lebih rohani, suaminya ya banyak-banyaklah mengalah. Kita harus ada kesepakatan karena di dalam Kristus katanya ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Jadi kita menganggap yang lain lebih utama. Kita jangan menutupi terang kita dengan menaruhnya di bawah tempat tidur. Kalau kita lihat Matius 5 ayat 15 dikatakan, ayat yang terakhir, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kalau lihat tuh gambar kaki dian, tadi pelitanya itu ditaruh di atas kaki dian tuh. Ada 7 kan, ditaruh di kelopaknya itu ditaruh. Jadi bayangkan sekecil itu pelita orang Yahudi dulu. Ditaruh di kaki dian. Ditaruh di tempat yang lebih tinggi. Supaya menerangi semua orang di dalam rumah. Begitu juga hidup kita. Biarlah hidup kita dapat menerangi orang-orang di rumah kita.
kita jadi berkat buat keluarga kita dulu ya. Bukan berarti nggak usah jadi berkat buat orang lain, bukan. Biarlah kita jadi berkat lebih dulu di keluarga kita. Seringkali kan kita baik pada orang lain, tapi di keluarga semaunya, seenaknya, mengeluarkan sifat aslinya. Memang sih kita harus apa adanya, tapi tidakkah lebih baik kalau kita juga baik di keluarga, baik juga di orang luar, supaya kita jadi berkat. Karena itu, mari kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, hingga kita tidak menutupi pelita kita dengan gantang, dengan tempayan, atau menaruhnya di kolong rumah, atau menaruhnya di bawah tempat tidur. Hendaklah terang kita bercahaya di tengah dunia yang gelap ini. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan saudara, kita sudah kembali diingatkan oleh firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi sebuah dorongan bagi setiap kita untuk kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga terang yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita itu bercahaya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya coba mengulasnya sedikit. Tadi disampaikan, saudara, jangan sampai terang yang disimbolkan dengan sebuah pelita itu bisa terhalang sinarnya karena hal yang pertama yaitu gantang, terkait dengan hal-hal yang bersifat ekonomi, kesibukan, aktivitas kita. Lalu kemudian yang kedua, diletakkan di bawah tempayan atau bejana tanah liat. Ini berbicara tentang sifat lama atau kedagingan kita. Kemudian yang ketiga, sinar atau pelita itu bisa terhalang karena diletakkan di bawah kolong rumah, ya, tempat rahasia untuk kita menyimpan harta atau kekayaan. Kemudian yang terakhir, kolong tempat tidur, berbicara tentang kemalasan, juga terkait dengan hal-hal yang kita utamakan di dalam keluarga atau rumah tangga kita. Tetapi kita dinasehatkan agar pelita yaitu diletakkan di kaki dian. Nah saudara, kaki dian adalah sebuah alat atau instrumen yang terdapat di ruang di ruang kudus, di mana di situ ada meja roti pertunjukan, ada kaki dian, dan ada mesbah dupa. Kaki dian ini berbicara tentang Roh Kudus yang menjadi penuntun, penerang di dalam kehidupan kita, sama seperti pelita emas atau kaki dian ini menerangi ruang kudus di kemah tabernakal. Nah karena itu biarlah kita meminta agar Roh Kudus memimpin kehidupan kita supaya terang itu bisa benar-benar terlihat. Ini memang tidak mudah, saudara, ya. Terutama kecenderungan kedagingan kita yang seringkali lebih kuat. Nah kita perlu belajar untuk meluaskan Roh Kudus itu berkarya atau bekerja di dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, mari kita akan merespon firman Tuhan. Saya persilahkan pemain musik ada pada instrumennya. Kita naikkan pujian, Roh Kudus pimpinlah, pimpinku di perjalanan, jangan sampai aku jatuh, pimpinlah, Roh Kudus pimpinlah.
Puji Tuhan, saudara. Mari kita nyanyikan pujian ini. Saya persilakan saudara untuk bangkit berdiri. Roh Kudus, pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah, Roh Kudus, pimpinlah. Oh ya Roh Kudus, pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, pimpinlah. Ya Roh Kudus, pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, pimpinlah. Ya Roh Kudus, pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah, Roh Kudus, pimpinlah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah datang kepada kita pada pagi hari ini. Saya percaya ini merupakan bukti kasih dan perhatian Allah bagi setiap kita. Allah ingin bekerja melalui hidup kita. Tetapi untuk itu kita perlu merelakan diri kita untuk rohnya bekerja di dalam kita lebih dulu. Supaya firman Allah itu menjamah hati kita. Roh Kudusnya menggarap kehidupan kita. Supaya Allah leluasa memakai hidup kita untuk mempercayakan sebuah misi, untuk menyatakan kehadirannya bagi dunia yang ada di sekitar kita. Saya percaya firman Allah ini datang untuk saya dan juga tentunya buat saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita koreksi diri kita dari keempat poin yang tadi sudah disampaikan terkait dengan hal yang bisa menghalangi terang itu bercahaya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya ada hal-hal yang mungkin masih menghalangi sehingga Tuhan tidak bisa bekerja melalui hidup kita. Mari luaskan firman-Nya bekerja, Roh Kudusnya berkarya di dalam hidup kita. Biarkan firman dan Roh Kudusnya menggarap terlebih dahulu kehidupan kita masing-masing. Dan saatnya Dia akan memakai kita untuk jadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Perlu kerelaan hati, perlu sebuah ketulusan untuk menerima sebuah koreksi. Ketika kita berpegang kepada firman Tuhan, memerhatikan firman kehidupan dengan teliti, artinya kita tahu
bahwa kita siap diinspeksi, diperiksa, diteliti oleh Allah. Haleluya. Mari luaskan rohnya bekerja pagi hari ini. Firman-Nya sudah diberitakan. Dan mari kita meresponnya dengan benar. Roh Kudus pimpinku di perjalanan. Roh Kudus pimpinlah. Pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah Roh Kudus, pimpinlah Roh Kudus, pimpinlah ya. Roh Kudus pimpinlah. Pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah Roh Kudus. Lagi sekali, Roh Kudus pimpinlah. Roh Kudus pimpinlah. Pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah Roh. Jangan sampai aku jatuh. Jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah Roh. Jangan sampai aku jatuh. Jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah Roh Kudus, pimpinlah. Haleluya. 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 Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami pagi ini Tuhan. Terima kasih, sebuah peringatan bagi setiap kami untuk hal-hal yang mungkin tidak kami sadari ketika kami menjalani kehidupan ini. Pada kenyataannya kami adalah orang-orang percaya yang sinar, yang terangnya tidak bercahaya karena terhalang oleh hal-hal yang telah disampaikan oleh firman-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu itu mengkoreksi kehidupan kami. Kami buka hati dan pikiran kami dan kami luaskan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Menggarap kehidupan kami supaya kebenaran firman Allah ini menjadi sebuah kekuatan yang mengubahkan kehidupan kami. Kami luaskan Roh-Mu berkarya Tuhan, karena kami ingin, karena kami mau, kami rindu Tuhan. Hidup kami menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, terutama untuk orang-orang yang Tuhan percayakan ada di dekat kami, untuk keluarga yang Tuhan tempatkan ada bersama dengan kami. Haleluya Tuhan, ini kami, mari bekerjalah pagi hari ini dimanapun kami berdiri saat ini, baik yang ada di tempat ini ataupun di rumah umat-Mu masing-masing Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja menjamah, dan Tuhan biarlah kerinduan ini bukan cuma sekedar kerinduan, tapi kami mau berusaha dan kami tahu kami butuh kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan kami. Ingatkan kami senantiasa Tuhan, supaya jangan sampai, haleluya, tempayan, gantang, kolong rumah, kolong tempat tidur itu menghalangi terang kami bercahaya, sehingga nama Tuhan bukan dipermuliakan tetapi dipermalukan oleh kehidupan kami. Mari bekerjalah oleh Roh-Mu Tuhan. Ini kami, karena kami mau Tuhan hidup kami menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan mengerti keberadaan setiap kami. Tuhan tolong kiranya
supaya kami bukan cuma dengar, tapi kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat firman-Mu bagi kami. Pakai kehidupannya lebih hari lebih indah, lebih berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, berkati juga semua pelayan yang sudah melayani. Tuhan yang akan membalas sesuai dengan janji firman-Mu. Bahkan Bapa hamba berdoa untuk umat-Mu, tiap pribadi, tiap keluarga, tiap rumah tangga, bahkan setiap usaha pekerjaan, setiap perjalanan dan pelayanan di sepanjang minggu ini. Tuhan yang mengerti dan memahami, biarlah Tuhan yang akan tolong. Berkatilah dengan segala berkat yang terbaik dari sorga. Bahkan penyertaan Tuhan bagi umat-Mu kemanapun mereka pergi dan berada. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dibesarkan. Bapa terima kasih, Engkau sudah memimpin ibadah ini sampai kepada akhirnya. Kalau sebentar kami akan usaikan, kami percaya kami sudah beribadah kepada Tuhan dan kami akan terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, terima dan bawalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, menyertai saudara sekalian, mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk saudara. Beberapa hal disampaikan sebagai pengumuman, yaitu yang pertama saudara, hari Rabu kita akan mengadakan KTB dengan penyelenggaranya dari Pastori. Lalu kemudian hari Jumat Beatstone 7:30. Dan hari Sabtu remaja pemuda jam 5 sore, kemudian dilanjutkan ibadah pria jam 7 malam. Dan semuanya dilaksanakan secara online. Nah kemudian saudara, pada hari Minggu, ini mohon perhatiannya, kita akan mengadakan ibadah dengan dua cara. Yaitu yang pertama, kita akan mengadakan ibadah secara tatap muka. Tentu bagi saudara-saudara yang akan didata kehadirannya dan memenuhi syarat terkait dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu kemudian yang kedua, ibadah tetap dilaksanakan secara online. Artinya Bapak Ibu Saudara yang tidak berkesempatan hadir di ruangan gereja, maka Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya tetap secara online di rumah masing-masing. Nah dalam ibadah tersebut sekaligus kita akan memperingati Hari Paskah. Hanya saudara, kita belum akan mengadakan perjamuan kudus karena kita baru pertama kali mengadakan tatap muka gitu ya saudara. Jadi nanti untuk perjamuan kudus kita akan informasikan kapan pelaksanaannya di kesempatan kemudian. Lalu yang berikutnya, ibadah sekolah minggu jam 10 tetap dilaksanakan secara online. Jadi untuk wadah-wadah kebaktian doa, kebaktian KTB tetap dilaksanakan secara online. Hanya kebaktian umum saja dilaksanakan yang pada hari Minggu dilaksanakan secara tatap muka atau onsite hanya satu kali saja, yaitu jam 8 pagi. Dan tetap ibadah secara online tetap dilaksanakan. Jadi sekali lagi, saudara yang tidak berkesempatan hadir, saudara masih bisa mengikutinya secara online di rumah masing-masing. Puji Tuhan, saudara. Demikian disampaikan sebagai pengumuman. Apabila ada pertanyaan, saudara bisa menghubungi kami di Pastori. Puji Tuhan. Demikian disampaikan sebagai pengumuman. Terima kasih buat perhatian saudara dan kebersamaannya dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.